Hai guys, saya Rifka Sapitri. Di sini saya akan membahas urgensi, fungsi, dan pendekatan filsafat pendidikan Islam. Bentar dulu. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Kedudukan filsafat pendidikan Islam merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu filsafat pendidikan Islam? Dan sekarang langsung saja saya bahas ke inti pembahasan dari video saya. Urgensi filsafat pendidikan Islam. Al-Syaibani menjelaskan pentingnya filsafat pendidikan Islam yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah: yang pertama, filsafat pendidikan dapat membantu para perencana pendidikan dan orang-orang yang membutuhkannya untuk mengembangkan cara berpikir yang benar tentang proses pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan dapat membantu menentukan tujuan dan fungsi pendidikan serta meningkatkan mutu pengajaran, penilaian, dan bimbingan konseling. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat membentuk prinsip-prinsip yang menentukan kedudukan umum pembelajaran, termasuk kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran, dan pedoman yang harus diikuti. Yang ketiga, filsafat pendidikan dianggap sebagai prinsip atau dasar terbaik untuk penerapan penilaian pendidikan secara menyeluruh. Evaluasi pendidikan meliputi segala upaya dan kegiatan sekolah dan perguruan tinggi dalam mencerdaskan warga negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang keempat, filsafat pendidikan memberikan karakter dan kepribadian yang khas dan khusus yang sesuai dengan prinsip dan nilai agama, termasuk nilai-nilai agama Islam. Selain itu, filsafat pendidikan dapat mengusulkan karakteristik budaya, ekonomi, dan politik sebagai persyaratan masa depan. Itulah tadi penjelasan tentang urgensi filsafat pendidikan Islam. Sekarang, saya akan beralih ke fungsi filsafat pendidikan Islam. Sebagai teori umum sistem pendidikan, filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk landasan kerangka sistem pendidikan yang bekerja untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam bidang pendidikan, dengan tujuan yang sama dengan yang dicapai oleh guru-guru Islam itu sendiri. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai bentuk nilai filsafat pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, filsafat pendidikan Islam berusaha meletakkan landasan pemikirannya pada tujuan yang mengandung akhlak mulia. Dalam bukunya Hasan Langgulung membahas tugas-tugas filsafat pendidikan Islam dalam 9 kelompok penting. Di antaranya adalah: 1. Memahami sistem pembelajaran. 2. Menganalisa konsep dan istilah. 3. Mengkritik asumsi dan fakta. 4. Membimbing asas-asas pendidikan. 5. Menerima perubahan dasar. 6. Membimbing sikap guru dan pengawas. 7. Membangkitkan dialog dan persoalan. 8. Menghilangkan pertentangan pendidikan. 9. Menyusun rencana baru. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan dan inovasi harus sesuai untuk pendidikan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Karena pendidikan pada hakikatnya mempersiapkan generasi untuk masa depan, bukan hanya untuk saat ini. Urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam sudah selesai. Sekarang, saya masuk yang terakhir, yaitu pendekatan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan normatif. Menurut Abuddin Atta, studi Islam dengan pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengkaji agama berdasarkan ajaran berdasarnya dan asli Tuhan tanpa pemikiran manusia.
Jika kita berbicara tentang ajaran agama, tentunya tidak lepas dari masalah teologi atau ilmu ketuhanan, karena ajaran agama dapat diyakini dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan takwa hanya jika seseorang benar-benar beriman kepada Tuhan yang menurunkan ajaran agama tersebut. Yang kedua, pendekatan historis. Dari semua aspek pendapat tentang penafsiran kata historis, kemudian disusun secara sistematis dan menggambarkan keterkaitan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Jika dikaitkan dengan kajian Islam, maka dapat disimpulkan bahwa Islam historis dipelajari dari aspek sejarah, menganalisis perkembangannya dari awal sampai sekarang, karena Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka. Dengan kata lain, pengajaran dan pembelajaran kontekstual melibatkan siswa dalam kegiatan bermakna yang membantu mereka menghubungkan pelajaran akademik dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dan yang keempat, pendekatan hermeneutika. Di dalam teori hermeneutika terdapat 3 aktivitas eksistensi manusia, yaitu memahami atau understanding, menjelaskan atau mengurangi makna tersirat menjadi tersurat, dari menerapkan atau mengaitkan makna suatu teks dengan situasi baru dan kini. Untuk dapat mengaplikasikan teori hermeneutika, Dilthey mengajukan konsep pemahaman sejarah atau historical understanding, yang juga bisa dipahami sebagai kesadaran sejarah atau historical consciousness. Konsep Dilthey ini bertujuan untuk mengatasi keterasingan teks dan sejarah.